الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu setahun banyak sekali memperingati hari-hari besar Islam. Dari peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Nuzulul Quran, dan sekarang kita berada di bulan Rajab memperingati hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu hari besar yang sering kita peringati setiap tahunnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sebagai seorang muslim lupa perihal Isra dan Mi'raj. Daripada kita selantiasa memperingati hari-hari lain yang itu bukan termasuk hari besar di dalam agama Islam kita. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang perlu kita renungkan, apakah makna peringatan-peringatan tersebut, apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita semuanya. Dalil mengenai Isra yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran tersebut jelas di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sedangkan mengenai Mi'raj diungkapkan dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Nabi Muhammad SAW tidak tersesat dan tidak pula keliru. Wama yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat.
Dhu mirrah fastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka malaikat Jibril itu menampakkan diri dengan rupa aslinya, rupa yang bagus dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma auha, lalu disampaikannya wahyu kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantah tentang apa yang dilihatnya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ilyasha sidrata ma yakhsha, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliput oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi kadang Mi'raj diungkapkan dalam Al-Quran sehubungan dengan panggilan Allah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 11. Surat An-Najm menggambarkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kali ketika Nabi Muhammad di Gua Hira. Sedangkan ayat 15 sampai dengan ayat 18 menerangkan suasana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah batas antara alam atas dengan alam bawah. Bumi, bulan, matahari, dan semua bintang-bintang dan planet adalah alam bawah. Sedangkan alam di luar alam bintang dan planet dinamakan alam atas. Sidratul Muntaha, Baitul Makmur, Lauhul Mahfuz, surga, dan ars terletak di alam atas. Peristiwa Isra Mi'raj juga dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya kemudian kami dibawa naik ke langit. Sidang Jumat rahimakumullah, Isra artinya adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ini makna yang tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Secara kontekstual, Isra Mi'raj memiliki makna simbolis yang cukup luas pengertiannya, di mana tidak hanya sekadar melakukan perjalanan,
dan naik dari tempat ke tempat lainnya secara harfiah. Tetapi lebih daripada itu, makna seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman hidup manusia yang sempurna. Sidang Jumat rahimakumullah, inti dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah diterimanya perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi umat Islam yang beriman dengan menegakkan salat merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat adalah mi'raj, yakni tangga. Dengan menggunakan tangga tersebut, umat Islam dapat meningkat, bertambah kuat tenaga imannya, dan bertambah tinggi rohaninya. Dengan mendirikan salat, maka umat Islam bertambah kebutuhannya yang menjadi penyempurna salat. Sebelum salat wajib, wudu, bersih dari segala najis. Perintah ini mendorong umat Islam untuk selalu hidup bersih, hidup sehat dengan meningkatkan kebersihan dan kesucian dirinya. Demikian pula pakaian dan waktu sholat. Dengan mendirikan sholat itu, hendaknya kita meningkatkan kepada derajat para solihin, karena sholat dapat menghilangkan sifat-sifat jelek seperti kejam, bengis, dan menimbulkan sifat-sifat yang baik serta halus. Dengan yang melaksanakan sholat, hilang sifat bakhil, malas, sombong, ujub, ria, dan takabur. Kemudian akan timbul sifat-sifat pemurah, pengasih, rajin, dan lain sebagainya. Apabila itu telah menjadi kenyataan dan kegiatan kita umat Islam secara hari-hari, maka ini merupakan tanda bahwa kita telah meningkat dari mengerjakan sholat kepada tingkat muqimas sholati atau golongan yang mendirikan sholat. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai orang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik, yang sehingga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku yang merusak bumi kita. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal badila badila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.